Integritas tidak muncul karena aturan, integritas muncul karena kesadaran. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Hai sahabat RMC, berjumpa lagi dengan saya Hermansyah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan tentunya apa yang menjadi program target selalu tercapai dengan sukses dan bahagia. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan andaikan ini menarik menurut teman-teman dan bermanfaat buat teman kita yang lainnya, silahkan di-share dan juga berikan komen. Mungkin ada masukan ataupun pengalaman, serta mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin juga bisa request terkait dengan materi apa yang perlu kita bahas dalam episode selanjutnya. Oke teman-teman yang berbahagia, dalam dunia bisnis ya kita mengenal ada namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi KPI ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memastikan bahwa goals organisasi itu bisa termonitor tercapainya. Dengan cara apa? Melalui KPI. Jadi banyak perusahaan menyusun KPI, bahkan sampai dengan mereka sudah bisa menerapkan menjadi KPI personel. Ya, memang kita ketahui nih ya, dalam KPI itu selalu berbicara terkait dengan angka, target gitu ya, terkait dengan strategi, siapa PIC-nya, terus bagaimana budgetnya, ada atau tidak budgetnya untuk mencapai KPI tersebut, berapa growth yang akan bisa dicapai dengan KPI ini, apakah profitnya bisa kita capai dengan strategi yang sudah kita susun, dan bagaimana kita bisa memastikan memenuhi daripada harapan pelanggan. Bahkan kita juga berpikir bagaimana dengan COGS kita. Jangan sampai nanti COGS kita ini jauh di atas 85 yang terkesan di situ tidak ada profit. Jadi banyak sekali yang kita harus pastikan untuk masuk ke dalam KPI agar semuanya bisa memastikan dalam pencapaian target daripada perusahaan, khususnya terkait dengan profit. Tapi ada satu KPI loh teman-teman yang tidak pernah tertulis di dalam dashboard manapun. Tidak ada dalam rapat bulanan, ya, tidak ada dalam rapat direksi. Namun KPI ini menentukan nasib kita. Apa namanya? Betul sekali, namanya adalah integritas, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara integritas dalam perspektif spiritual, maka sebenarnya hubungannya dengan puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Kenapa rahasia? Coba teman-teman perhatikan, bayangkan, ya, lihat. Kalau kita sholat, maka pastilah sholat kita bisa terlihat. Wah, dia lagi sholat asar, dia lagi sholat subuh, itu terlihat, apalagi yang sering ke masjid gitu. Kalau kita bersedekah, terkadang sedekah kita pun terlihat, ya, apalagi kalau misalnya kita ada sumbangan ya dari grup teman-teman SMA atau kuliah, nanti upload di WA itu si A menyumbang 50.000, 100.000 dan seterusnya. Haji apalagi ya, terlihat waktu kita mau menuju ke embarkasi haji gitu ya, maka bisa saja nanti satu keluarga, satu RT, bahkan satu kampung tuh ngantar kita, rame gitu ya, yang berangkat satu tapi yang ngantarnya bisa puluhan orang gitu. Tapi coba lihat puasa loh, puasa itu tidak ada yang tahu apakah kita ini benar-benar puasa atau tidak, termasuk teman, tidak bisa nebak apa puasa atau tidak gitu kan ya. Dan disitulah Allah menguji integritas kita sebenarnya. Integritas adalah melakukan yang benar-benar dengan cara yang benar, dan bahkan ketika tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan. Itulah integritas sebenarnya. Jadi kalau saya ulangin ya, integritas itu adalah melakukan yang benar. Jadi harus melakukan yang benar loh, nggak boleh yang salah ya. Melakukan yang salah, yang haram gitu ya, kira-kira kayak gitu, yang dilarang secara normal dan sebagainya. Integritas adalah melakukan yang benar dengan cara yang benar. Karena bisa saja orang melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang salah, KPI-nya benar tapi caranya salah gitu ya. Nah, integritas adalah melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar, dan bahkan ketika tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi yang takut kepada penciptanya.
bukan kepada manusia, ya, bukan ke manusia. Dan inilah fondasi akhlak dalam kepemimpinan kita. Nah, kalau kita bicara dari sisi perspektif governance and business improvement, maka dalam pengalaman saya mendampingi berbagai organisasi, masalah terbesar integritas bukan pada kurangnya sistem loh. Banyak perusahaan yang sudah punya misalnya ISO 9001 ya terkait dengan sistem manajemen mutu, ada ISO 14001 terkait dengan lingkungan, bahkan ada organisasi yang melengkapi sistemnya itu dengan ISO 37001 anti bribery management system. Kurang apa lagi? Tidak ada namanya fraud di situ. Ya, SOP-nya lengkap, internal audit ada, jalan sesuai schedule, risk management sudah lengkap gitu ya. Terus KPI termonitoring dengan baik dan cukup baik gitu ya. Terus apalagi banyak semua sudah mereka miliki. Tapi tetap saja terjadi manipulasi data. Fraud kecil-kecilan dibiarkan gitu ya. Nggak apa-apa lah 50.000, 100.000 gitu ya. Terus konflik of interest masih berjalan. Penyalahgunaan wewenang apalagi. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Karena sistem bisa mengawasin perilaku dan tidak bisa mengawasin apa yang saya lakukan. Paham ya? Jadi sistem itu hanya bicara perilaku saja, ini boleh, tidak boleh, dan sebagainya. Tapi actualnya di belakang belum tentu, gitu ya. Tapi hanya integritas yang bisa mengawasin hati. Dan hati inilah yang akan mengontrol apa yang akan saya lakukan. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin jelek, dibenci oleh orang dan sebagainya, gitu ya. Bahkan kita tidak pernah melakukan itu, kita tuh suka bertanya, kok hati nurani gue kayaknya bicaranya, nggak usah deh, jangan ya. Nah, itulah hati gitu. Inilah yang disebut dengan KPI yang tidak tertulis, ya. Integritas tidak muncul karena aturan, integritas muncul karena kesadaran. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan bagaimana caranya membentuk integritas paling kuat. Bayangkan loh, kita bisa saja minum diam-diam, ya, tidak ada CCTV, ya, tidak ada auditor yang datang audit, lu puasa nggak gitu, nggak ada gitu. Tapi kita tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan governance sejati, governance yang lahir dari dalam diri kita. Oleh karena itu, ya, untuk melihat dan memperkuat integritas kita dalam bulan Ramadan ini, mari kita ukur integritas kita dengan 3 pertanyaan. Pertama, apakah saya tetap jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Oke, coba. Apakah saya tetap jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Kedua, apakah saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai atau karena tekanan? Ya, kebayang ya? Apakah saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai atau karena tekanan gitu? Ketiga, apakah saya berani mengatakan tidak pada hal yang salah meskipun itu menguntungkan diri saya? Ingat teman-teman, karena organisasi yang hebat tidak dibangun dari orang yang pintar saja, tetapi dari orang yang bersih, clean gitu. Oleh karena itu, integritas tidak selalu membuat kita kaya lebih cepat, tetapi ya, integritas membuat kita lebih tenang dan lebih bahagia dan lebih nyaman untuk selamanya. Integritas mungkin tidak langsung menaikkan profit, tapi ia menjaga keberkahan, gitu ya. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar, ini tentang membangun kejujuran yang tidak tergantung pada pengawasan. Karena pada akhirnya KPI dunia hanya menentukan bonus. Tetapi integritas menentukan nilai kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum membangun integritas. Karena pemimpin yang berintegritas bukan hanya sukses dunia, tapi juga selamat di akhirat. Ingat, integritas adalah KPI terpenting seorang pemimpin. Governance tanpa integritas pasti akan runtuh. Terima kasih dan salam integritas. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.